Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi mengupdate informasi-informasi yang terkini tentunya seputar dunia bansos ya, baik bansos PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Dan thumbnail kita hari ini sahabat sosial, siap disurvei ulang KPM, PKH, BPNT maksimal 5 tahun. Nah, ini gimana ceritanya ya. Kemudian juga fix PKH BPNT cair kembali di bulan Ramadan. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke, teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya terkait update kita hari ini. Nah, sahabat sosial semuanya, kemarin ya, tepatnya di tanggal 27 ya, 27 Februari 2025, alhamdulillah semua pendamping sosial se-Indonesia sudah dilakukan pelatihan ya, ada yang melalui dalam jaringan atau online, ada yang di luar jaringan atau offline. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, mungkin teman-teman sudah bertanya sebenarnya ada apa kok pendamping sosial mendadak se-Indonesia ini dilakukan pelatihan ya oleh Kementerian Sosial ya, dan juga BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, tentu ini berkaitan dengan survei ulang ya. Jadi semua KPM ya, baik PKH, BPNT, penerima BLT, penerima bantuan sembako ya, beras 10 kg. Jadi semuanya ini ya, baik mereka yang berasal dari data DTKS ya, kemudian juga yang berasal dari data Reksosek ya, kemudian juga yang berasal dari data P3KI, ketiga sumber data sudah dilebur menjadi satu, yaitu data DTSEN ya, atau DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang mana nantinya dari data inilah semua sumber penerima bansos yang akan diambil, dan tentu ya ini akan menjadi sasaran ya. Nah, teman-teman dan sahabat sosial semuanya, atas hal inilah ya, atas dasar bahwa DTSN ya ini diolah kembali, nah tentu ini akan dilakukan yang namanya proses survei ulang ya. Survei ulang ini teman-teman dan sahabat sosial semuanya, atau yang dikenal dengan yang namanya proses verifikasi dan validasi data. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, baik teman-teman sebagai penerima PKH ya, kemudian juga BPNT yang saat ini menerima bantuan sosial ya, apakah ada peluang kembali untuk menerima bantuan sosial di tahap kedua? Karena memang sudah dinyatakan bahwa untuk penyaluran PKH BPNT tahap 2 itu akan menggunakan data DTSEN ya. Jadi jelas tidak lagi diambil dari yang namanya, kita kenal dulu yang namanya DTKS. Jadi kedepannya yang digunakan adalah DTSEN untuk tahap 2 ya. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, apa saja ya yang akan disurvei ya. Jadi semua anggota keluarga ya yang dimiliki saat ini semuanya akan dilakukan proses survei ya. Semuanya akan ditanya ya, apa saja yang dimiliki ya, kemudian juga
pekerjaan apa saat ini ya, kemudian aset-aset yang dimiliki semuanya akan ditanya secara komplit. Nah, nanti ya hasil survei inilah yang akan menentukan teman-teman masih layak menerima bantuan sosial atau tidak, karena nanti ada parameter tertentu yang untuk menjadi acuan bahwa standar kemiskinan di Indonesia itu seperti apa ya. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, dan juga ya berdasarkan kemarin ya kunjungan dari Gus Ipul ya, atau Menteri Sosial kita ya, Saifullah Yusuf, itu sudah mengatakan bahwa maksimal nanti untuk penerima bantuan sosial itu ya sebenarnya 5 tahun itu sudah maksimal teman-teman ya. Tapi saat ini untuk penerima bantuan sosial itu bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun ya. Tentu ini akan menjadi PR buat kita semua. Nanti kedepannya setelah digunakan data sen ya, apakah teman-teman setelah 5 tahun ya masih menerima bantuan sosial atau diganti dengan yang lain. Jadi buat teman-teman ya, jangan kaget nanti di bulan Ramadan ini, kemudian lanjut lagi di bulan April hingga proses penyaluran bantuan tahap kedua ini akan dituntaskan untuk proses survei ulang atau verifikasi dan validasi data, yang mana bukan hanya penerima PKH dan BPNT saja, tetapi semua yang terdata, semua yang masuk ke dalam data DTKS sebelumnya, kemudian juga yang masuk data Reksosek, kemudian juga yang masuk ke dalam data P3KI. Semuanya dilakukan proses survei ulang karena memang nanti hasilnya ini akan masuk ke dalam data DTSEN. Jadi data ini memang jadi data yang memang terupdate ya. Kemudian juga akan menjadi acuan ya ketika teman-teman memang sudah dinyatakan layak berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, jadi nanti teman-teman tinggal jawab ya. Mungkin teman-teman pendamping survei juga akan melihat ya kondisi rumahnya, kemudian juga akan memfoto rumahnya, memfoto bagian dalam rumahnya, kakaknya ya. Jadi sekali lagi ini memang yang ditugaskan ya oleh Kementerian Sosial kepada pendamping sosial ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, mungkin kalau teman-teman yang PKH itu sudah tidak asing lagi dengan pendampingnya, tetapi untuk teman-teman BPNT ya yang memang antara ada dan tiada pendampingnya, kemudian juga untuk teman-teman penerima yang belum menerima ya, yang belum menerima bansos lainnya kok tiba-tiba disurvei, karena memang siapapun yang terdata ke dalam data yang sebelumnya maka akan disurvei di bulan Maret ya, kemudian dilanjutkan di bulan April seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan cair kembali ya, cair kembali bantuan sosial PKH BPNT. Sekali lagi yang cair kembali ini untuk di bulan Ramadan, ini khusus mereka yang belum cair dari bulan sebelumnya ya. Jadi ini hanya untuk alokasi Januari, Februari, Maret, karena memang setelah saya cek ya, ini juga ada teman-teman kita yang selalu menanyakan gimana update-nya buat kami yang belum cair. Jadi ini sudah fix ya, sudah fix dari tadi pagi sudah saya cek bahwasanya untuk mereka yang belum cair saat ini ada dua terupdate ya. Yang pertama untuk mereka yang penerima PKH itu masih ada statusnya SPM sampai dengan tanggal hari ini di tanggal 28 Februari. Kemudian ada juga yang statusnya PKH-nya sudah SP2D. Jadi masih ada dua ya perbedaan antara PKH, ada yang SPM, ada yang SP2D. Jadi sekali lagi ditunggu saja ya, tapi mudah-mudahan di Maret ini, di bulan Ramadan ini pasti akan cair buat teman-teman yang belum cair PKH-nya. Begitu juga dengan BPNT ya. BPNT juga sama, ada yang masih SPM dan ada yang sudah SP2D ya. Jadi sekali lagi karena ini masih statusnya belum SI, maka dipastikan ini pasti akan cair di bulan Ramadan ini ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman yang belum cair ya. Ditunggu saja dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera dicairkan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya yang belum subscribe. Silakan saja di subscribe channel Dunia Bansos, karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.